Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing dan penilai uji kinerja, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Dikbud Ternate. Perkenalkan, nama saya Solikul Afif. Nomor induk mahasiswa 24031172370. Saya adalah guru pendidikan agama Islam SD 2 Ternate, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 UIN Wali Songo Semarang tahun 2025. Pada video ini saya akan membawakan materi pembelajaran ibadah kurban untuk kelas 5 semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Mari kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga kita dalam belajar diberi kemudahan dan diberi keberkahan dalam belajar. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai materi pada hari ini, untuk menciptakan menumbuhkan rasa nasionalisme, mari kita kembalikan waktu dan sarana sebelum pelajaran dimulai. Untuk silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah
Tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dari lagu Indonesia Raya, semoga kita itu bisa meneladani para pahlawan bangsa yang telah berjuang bagi kemerdekaan Indonesia. Ya, tadi sudah menyanyikan lagu nasional. Sekarang kita kebiasaan seperti ya. Apa yang kita baca hari ini seperti itu? Al-Kamsah. Ya, ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Fasolli rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Terima kasih. Masih ingat tadi kemarin tentang apa? Bukan ya? Tadi sudah menanyakan baca itu ada perintah untuk bersuara. Kita lanjutkan sesi dulu nih. Siapa yang hari ini berangkat? Jalan? Mana jalan? Kita doakan semoga jalan sembuh ya. Semoga bisa kembali belajar. Semangat. Ya, selamat siang. Sebelum kita mulai, kita tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas satu dulu. Tarik keluar. Kita fokus. Kita fokus ya untuk memulai pelajaran siang ini. Kan siang-siang kan kebanyakan panas ya. Ini tentang kurban ya, tentang kurban. Kemarin hewan apa, hewan apa saja, hewan seperti apa yang boleh dikorbankan? Sapi, itu binatang ternak ya. Apa semua binatang ternak boleh dikorbankan? Tidak. Hewan ternak apa yang tidak boleh dikorbankan? Ayam, bebek, lele juga. Ya. Sekarang setelah ini kita belajar tentang ketentuan syarat-syarat hewan kurban, pembagian daging kurban dan hikmah berkorban. Ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi ini, kita apa sih yang kita pelajari ini? Nah, itu di sini. Ya, tujuan belajar pada pagi ini. Ada saya ini ya. Yang pertama, tujuan belajar pada materi ini, peserta didik dapat mengidentifikasi syarat-syarat hewan yang sah untuk berkorban dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengklasifikasikan golongan orang yang berhak menerima daging kurban sesuai ketentuan syariat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah kurban. Kemarin kita sudah belajar tentang pengertian kurban, terus hukum berkorban serta syarat berkorban. Ya. Halo semua anak-anakku. Sekarang kita akan belajar tentang kurban. Kurban merupakan ibadah yang dianjurkan untuk dikerjakan bagi muslim yang mampu. Nah, di sini kita akan belajar tentang pengertian, hukum, hikmah, dan ketentuan waktu pelaksanaannya, sehingga kita bisa melaksanakan kurban dengan sebaik-baiknya. Apa sih itu kurban? Nah, kita akan
Belajar tentang pengertian kurban. Kurban ialah menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha, yaitu jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dan juga kurban dilaksanakan pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Hal ini dilakukan semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri hanya kepada Allah. Ibadah kurban bermula ketika Nabi Ibrahim yang mendapat perintah dari Allah untuk mengorbankan putranya, yaitu Nabi Ismail. Kisah ini menjadi simbol ketaatan dan pengorbanan tertinggi dalam Islam. Hukum melaksanakan kurban adalah sunnah muakkad, yang artinya sangat dianjurkan bagi yang mampu, dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Jadi, bagi orang-orang yang mampu, dianjurkan untuk berkurban pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Hal ini sebagai bentuk taatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun jenis hewan yang boleh dijadikan hewan kurban adalah binatang ternak seperti unta, sapi, kerbau, kambing, atau biri-biri dengan nama lain atau disebut juga domba. Nah, apa aja kriterianya? Nah, kita akan pelajari selanjutnya. Syarat orang yang berkurban. Yang pertama, Muslim atau orang yang beragama Islam. Orang yang berkurban harus beragama Islam karena kurban adalah ibadah yang diwajibkan bagi umat Islam. Yang kedua, baligh. Artinya, orang yang berkurban harus sudah mencapai usia baligh atau dewasa. Yang ketiga, berakal. Artinya, orang yang berkurban adalah orang yang berakal sehat. Sedangkan orang yang tidak berakal sehat tidak diwajibkan untuk berkurban. Dan yang keempat adalah mampu. Artinya orang yang berkurban harus memiliki harta yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya, serta memiliki sisa harta yang bisa dipergunakan untuk berkurban. Ia juga harus memiliki kehendak atau niat untuk melaksanakan ibadah kurban. Pada pagi siang ini kita akan belajar tentang syarat hewan yang dikurbankan, lalu pembagian hewan daging kurban dan hikmah dari daging kurban. Untuk itu kita akan membagi beberapa kelompok, ya. Kelompok satu tentang hewan kurban, kelompok dua tentang pembagian hewan kurban, dan yang ketiga tentang hikmah berkurban. Silakan bisa menggunakan Chromebooknya, bisa dibuka Chromebooknya. Nanti buat presentasi di Google Sheet. Bisa menggunakan Google, bisa menggunakan buku. Di sini Bapak sudah menyediakan, sudah bukan bawa HP ya. Nah, ini bisa digunakan untuk di-scan nanti
ada hewan-hewan yang ketentuan kurban. Di sini bisa scan.
dari kelompok 4 klasik, terdiri dari Rofi, Afizar, Laura, Alena. Ketentuan hewan kurban: kambing yang telah berusia 2 tahun, unta yang telah berusia 5 tahun, sapi atau kerbau yang telah berusia 2 tahun, biri-biri atau domba yang telah berusia 1 tahun atau yang sudah berganti gigi. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Ya, itu silakan. Bagaimana kalau kerbau? Tadi sudah. Kerbau yang telah berusia 2 tahun. Ya, itu kerbau yang berusia 2 tahun. Terus kurang lebihnya seperti ini. Sapi sama kerbau itu sama ya. Nah, bagaimana kalau selain itu Pak? Nah, yang bisa dikorbankan, itu kan sudah kita belajar, yaitu kambing, sapi atau kerbau, dan unta. Kambing itu ada juga biri-biri tadi kan? Sudah ya. Ada pertanyaan lain? Tidak ada ya? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk. Hai semua, aku dari kelompok Butterfly dengan anggota Akila Dira Zahwaiba. Dan kami akan menjelaskan pembagian daging kurban. Daging kurban dibagikan kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah, belum dimasak. Apabila orang yang berkurban menghendaki, dia boleh mengambil daging kurban maksimal 3 sepertiganya. Terima kasih. Silakan, ada yang mau tanya? Silakan, ada yang mau tanya. Ya, Laura. Yang tidak berkorban dapat sepertiga. 2/3. 2/3. 2/3. Nah, jadi seperti ini. Kalau yang berkorban maksimal sepertiga, sisanya itu yang untuk tidak berkorban. Nah, tapi boleh semuanya untuk tidak berkorban boleh. Nah, cuma maksimalnya yang yang berkorban itu sepertiga. Tapi dari itu tidak boleh. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kami dari kelompok 3 trio, yaitu Wildan, Zaidan, Davi. Hikmah pelaksanaan kurban: menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya sunnah Nabi Ibrahim, untuk mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah. Menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha dari tanggal 10 hingga 13 Zulhijjah. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ditanyakan? Afizar? Mendekatkan diri. Mendekatkan diri. Taqarrub itu artinya mendekatkan diri ya. Artinya apa? Dengan berkorban kita itu melaksanakan perintah Allah ya. Ada pertanyaan lain? Ada ya. Tepuk tangan untuk nomor 3. Ya, terima kasih. Silakan kembali. Kita mulai saja kuisnya ya.
Ya sebelum sudah selesai untuk pelajaran pada siang hari ini. Tadi yang kita pelajari tentang syarat hewan kurban, terus bagaimana pembagian daging kurban, serta hikmah dari berkurban. Dari pelajaran pada siang ini, semoga kita bisa mengambil hikmahnya, ya. Kita bisa berkorban karena sebelum pelajaran kita untuk Bapak mengingatkan jangan lupa untuk belajar, untuk sholat, ya, jangan lupa untuk menghormati kedua orang tua. Sejak itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.